Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investorologis. Kali ini kita akan coba membahas tentang saham ITMG. Laporan keuangan kuartal 3-nya udah keluar, jadi coba kita bahas ya. Nah, ini perdagangan hari ini ITMG ditutup di harga 24.850. Nah, IHSG kita di 6.809. Oke, nah laporan keuangan dari ITMG kuartal 3 2023 udah keluar. Jadi kita coba lihat. Di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, kalian bisa lihat di sini PT Indo Tambang Raya Mega Tbk laporan keuangan 30 September 2023 kuartal 3 ya. Nah, ini dia. Kalian bisa download di website perusahaannya langsung kalau mau analisa langsung. Nah, kita bisa lihat di sini, di bagian di sini dia membandingkan sama 31 Desember 2022. Jadi tutup buku 2022 ya. Nah, ini 30 September 2023. Jadi ini selama 9 bulan, ini selama 12 bulan penuh, setahun 2022. Nah, ini dibuat dalam bentuk ribuan dolar AS. Jadi kalau kalian mau hitung nilainya, ini dalam kurs dolar AS. Nah, dan karena dibilang dalam ribuan dolar, jadi kalian harus tambahkan dulu 3 nol di belakangnya sebelum mengkonversi ke nilai aslinya. Contohnya di sini kan kita pakai yang sebelah sini ya, ini yang kuartal 3 karena ini 2023-nya. Nah, di sini kan ditulis aset lancar ya kan, bagian aset lancar. Kas dan setara kas 871.545. Kita ubah dulu ke rupiah, 871.545, baru karena dalam ribuan kita tambah nolnya 3. Nah, kemudian kita kalikan dengan kurs dolar hari ini. Kurs dolar 15.693 kan. Nah, berarti kita kalikan aja coba 15.600 ya. Nah, seginilah total kas dari ITMG. Berapa ini? Kita coba buat di notepad supaya kita tahu angkanya. Kas ITMG Q3 2023 dengan kita buat di sini. Oke. Nah, jadi kita enak bacanya kan. Jadi kas dari ITMG kuartal 3 2023 ini adalah 13,5 triliun ya, 13,5 triliun. Oke. Kemudian kita masuk, kita lihat lagi ada piutang usaha. Nah, jadi ini kan dia membandingkannya sama yang udah disetahunkan tahun 2022 dan masih 9 bulan. Jadi ini masih ada potensi untuk mengalahkan ini. Tapi potensinya cukup besar masih jumlah kas ITMG ini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari ITMG ini. Oke. Ini saya coba bedah pelan-pelan satu-satu supaya kawan-kawan yang lain juga bisa paham cara bedah laporan keuangannya. Nah, kemudian kita lihat di piutang usahanya. Ada pihak ketiga, ada pihak berelasi. Nah, kemudian piutang lain-lain, ini ada semua piutang derivatif, persediaan, pajak dibayar di muka, oke, jumlah hasil lancarnya sekian. Jadi dalam 9 bulan, dari Januari sampai September 2023, ITMG membukukan hasil lancar sebesar 1, ini ditambah ribuannya, tambah nolnya 3, jadi 1,2 miliar dolar AS. Nah, jadi kawan-kawan di sini kalian harus tahu dulu definisi aset lancar itu apa. Nah, kalau kalian baca bukunya Benjamin Graham, The Interpretation of Financial Statement,
Benjamin di situ mengatakan bahwasanya aset lancar itu adalah aset yang bisa dikonversikan jadi kas dalam waktu kurang dari setahun gitu. Nah, jadi kadang-kadang persediaan juga lama ya, tergantung misalnya persediaan ITMG ini kan dalam bentuk batu bara gitu kan. Ya, berarti tunggu penjual batu baranya terjual dulu habiskan gitu kan. Tapi biasanya memang persediaan itu setengahnya mungkin bisa dikonversikan dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk rupiah jumlah aset lancarnya ini, karena aset lancar ini sangat penting untuk melakukan perhitungan keamanan atau ketahanan keuangan dari perusahaan yang kita analisa gitu. 1296390 1296390 tambah nolnya 3 karena dalam bentuk ribuan, kemudian kita konversikan ke rupiah 15.600. Nah, jadi seginilah total aset lancar dari ITMG. Oke, total aset lancar. Dengan kita buat titiknya di sini biar kita enak lihatnya. Nah, jadi kita tahu total aset lancar dari ITMG itu adalah 20,2 triliun. Oke. Kemudian kita lihat aset tidak lancarnya, ada piutang lain-lain P3, aset tetap, kemudian aset hak guna, biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan, properti pertambangan, pajak lain-lain. Nah, total aset tidak lancarnya ada sekian, 852 miliar dolar kalau tambah nolnya 3 kan. Nah, jadi dapatlah jumlah aset dari ITMG ini sebesar 2,1 miliar lah ya. Kita konversikan ke rupiah coba 2.148.813 2.148.813 tambah nolnya 3 belakang ya kan, 2.148.813 2.148.813 kita kalikan 15.600. Nah, seginilah total aset dari TMG. Kan pindahkan ke sini total aset. Jadi dapatlah angka 33,5 triliun. Oke. Kemudian kita cek semua hutangnya. Berapa hutangnya? Mana tadi? Oh, ini. Nah, hutangnya. Nah, hutang itu kan liabilitas sama dengan liabilitas kan. Kita baca di sini ada liabilitas jangka pendek, artinya utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek ini biasanya utang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun gitu, paling lama setahun. Nah, jadi bisa kita lihat di sini utang ITMG itu apa aja, utang usaha pihak ketiga, ada utang pajak. Nah, ada ini besar ini beban yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam setahun. Nah, kan dalam waktu 1 tahun kan, liabilitas jangka pendek. Nah, penyisihan imbalan karyawan jangka pendek, bonus kinerja dan tunjangan hari raya, kewajiban imbalan pensiun karyawan. Nah, itulah contoh liabilitas atau utang jangka pendek dari ITMG. Sederhana deh ya sebetulnya. Utang bank, utang P3 sama bonus karyawan. Sederhana. Nah, utang jangka panjangnya ada apa aja? Utang pajak tangguhan, penyisihan untuk rehabilitasi tambang, penyisihan imbalan karyawan. Mereka sangat memikirkan karyawannya sepertinya ya. Jadi gak heran perusahaan ini sangat dihargai oleh baik investor ataupun karyawan mereka sendiri. Nah, ada pinjaman bank jangka panjang, jatuh tempo dalam setahun, liabilitas jangka panjang lainnya. Oke. Nah, jadi total semua hutang yang harus dibayar ITMG dalam setahun sampai tutup buku 2023 nanti atau sampai pada 9 bulan pertama di 2023 adalah 458.000 dolar. Ini udah total semua hutangnya ya.
458.739. 458.739 tambah nolnya 3 kali 15.600 karena dalam bentuk dolar juga kan. Nah, ini hasilnya total seluruh utangnya. Nah, sekarang kita catat lagi total seluruh liabilitas atau utang ITMG. Kita tulis sebentar. Nah, dapatlah kita angka 7,1 triliun ya kan. 7 triliun 156 miliar sekian. Nah, jadi dari coba di sini ITMG Q3 2023. Nah, jadi dari data keuangan sederhana yang kita terima dari laporan keuangan kuartal 3 2023 ITMG ini, kita bisa simpulkan bahwasanya ketahanan keuangan perusahaan sangat-sangat kuat. Kenapa bisa saya simpulkan demikian? Karena kalian lihat saja di sini. Total seluruh kas ITMG aja, total seluruh kasnya aja nih ya, kasnya aja. Mereka pegang kas lebih besar daripada total seluruh hutangnya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, bahkan jauh melebihi dari total seluruh hutangnya, hanya kasnya aja. Jadi, artinya kesimpulannya sesungguhnya perusahaan ini itu nggak punya hutang kawan-kawan. Kenapa? Hutangnya itu nol sebetulnya. Karena kalau mereka mau, bisa aja mereka langsung lunasin pakai seluruh kas ini kan. Dari seluruh hutangnya dilunaskan hanya pakai kasnya aja, bisa aja kan. Tanpa bayar, tanpa harus menjual perusahaannya atau aset perusahaannya. Mereka bisa bayar totalnya kalau mereka mau. Tapi kan ini mereka siapkan, kasnya mereka pegang supaya bisnisnya tetap sirkulasi, bisa dipakai untuk ekspansi atau investasi atau capex. Nah, jadi ketahanan keuangan ITMG ini, kalau kita kasih nilai itu A+, kawan-kawan. A+. Jadi ini predikat saham yang sangat bagus gitu istilahnya. A+, udah sangat bagus dia. Karena total seluruh kasnya mampu membayar seluruh utangnya dan bahkan masih kembalian gitu ya. Jadi apalagi kalau kita kurang dari aset sama liabilitas. Nah, rumus sederhana dari cari harga wajar itu kan kita kurangi aset sama seluruh liabilitas, dapat sisanya itu ekuitas, kemudian dibagi jumlah saham beredar. Nah, begitu sederhananya kan. Jadi kita datakan di sini ekuitasnya berapa. Nah, ekuitasnya kita lihat di sini. Nah, ini jumlah ekuitas dari ITMG. Oke, 1,6 miliar dolar. 1690074. Kita rupiahkan dulu 1690074. 123. Jangan lupa tambah nolnya 3 kan? Karena sama dia dalam bentuk ribuan dolar AS. Oke. Kemudian kita kalikan 15.600. Dapatlah hasil sekian. Nah, ini adalah total ekuitas terakhir data terbaru dari kuartal 3 2023 ITMG. Nah, ini ekuitasnya. Jadi saya buat kayak gini kawan-kawan supaya kalian gampang lihatnya karena laporan keuangan ITMG itu dalam bentuk dolar gitu supaya kawan-kawan mudah lihatnya dan dikonversikan dalam bentuk rupiah berapa uangnya jadinya gitu. Nah, jadi inilah total ekuitasnya. Nah, kalau kalian ekuitas ini dari mana? Dari aset dikurang liabilitas. Kalau kalian kurangkan ini pasti hasilnya segini. Nah, jadi ini total ekuitasnya seluruhnya, oke. Modalnya ya kan. Modal TMG. Ekuitas itu sama dengan modal kerja lah, kita bisa anggap ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 26,3 triliun. Kita sederhanakan gitu kan. Nah, berapa total lembar saham beredar dari TMG? Kita lihat.
Nanti kita lihat lagi laba per sahamnya. Kita lihat dulu total lembar saham beredar dari TMG ini adalah. Nah, banyak juga kawan-kawan yang nanya gimana sih Bang cara lihat jumlah lembar saham beredar. Nah, kalian lihat dari sini kawan-kawan. Current share outstanding 1,13. B ini artinya miliar. Jadi dia nggak mungkin ditulisnya banyak nolnya kan. Jadi dia 1,13 miliar, itulah istilahnya. 1,13 miliar. Nah, jadi cara ngitungnya supaya gampang, ini kita sederhanakan aja jadi 26.300 saja kita anggap. Atau kalian kalau mau pakai angka nyatanya langsung ini bisa kita angka nyatakan 26.365 tapi terlalu banyak angkanya ya. Jadi kita sederhanakan aja jadi 26,3 triliun ini ya. Nah, 26.300 saja kita tulis kalau mau hitungnya. 26.300 dibagi jumlah saham beredarnya 1,13. Nah, maka dapatlah harga wajar ITMG adalah 23.274. Harga wajar saham dengan 3.274. Nah, ini harga wajar dari ITMG per lembar. Berdasarkan dihitung dari ekuitas dan jumlah saham beredar data terbaru kuartal 3 2023 kan. Nah, harga sahamnya hari ini berapa? Nah, harga sahamnya hari ini terakhir kali ada di 24.850. 24.850. Oke. Nah, jadi berapa PBV-nya? Tinggal kita bagikan aja. 24.850 dibagi 23.274. Nah, jadi PBV dari ITMG itu adalah 1,06. Yang terbaru ini ya, PBV-nya 1,06. Nah, kali. Jadi menurut saya dengan PBV 1,06 kali ini dengan saham Wonderful Company dari ITMG ini dengan tingkat ketahanan keuangan seperti ini sudah sangat murah sekali kawan-kawan. 1,06 kali. Tapi dia kenapa banyak investor masih menahan diri untuk beli saham ITMG ini? Karena sebagian investor masih dibayang-bayangi sama menimbang atau mau melihat prospek masa depan harga dari batubara itu sendiri karena sedang dalam downtrend kan harga batubaranya gitu. Apakah akan turun lagi ataukah naik lagi? Sebetulnya sederhana, kalau kita beli sekarang pun bisa juga kan. Gimana kalau naik? Nah, kalau turun ya kita average lagi, kita tambah lagi average down ke jumlah kepemilikan saham kita. Itu tinggal strategi kita aja gimana mainkannya. Kalau saya sendiri ya udah koleksi ITMG gitu. Nah, kita sekarang hitung berapa PE ratio-nya. Nah, PE ratio-nya kita lihat dari pertama kita lihat laba per sahamnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat juga ini laba periodenya penting juga ini. Laba periode berjalan. Jumlah laba komprehensif aja kita pakai ya, karena lebih kalau komprehensif udah menyeluruh dia, lebih lengkap gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini laba ITMG ini kan jatuh ketimbang tahun sebelumnya. Kenapa? Alasannya sederhana aja sih. Satu, harga batu bara turun, ya otomatis labanya turun. Yang kedua adalah beban royalti untuk penjualan batu bara yang besar yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu aja sih, dua itu aja. Jadi kalau harga batu bara udah kembali normal atau naik lagi, labanya pasti naik lagi gitu. Nah, tapi kalau untuk ukuran dividen kalian jangan sanksi sama ITMG ini karena dia udah melewati berbagai macam siklus bisnis batu bara gitu.
Nah, kalian lihat di sini jumlah laba komprehensifnya per September 2023 adalah 406, 861, 406, 861 tambah nolnya 3. Kemudian kita konversi ke rupiah kali 15.600. Nah, seginilah laba bersih dari ITMG per September 2023. Kita lihat, kita catat juga di sini ya. Laba bersih kita bisa buat di tanda titiknya. Nah, kalau kita dapat angka 6,3 triliun. Masih tinggi kan labanya kan? Sudah saya katakan kalau harga batu bara masih di atas $100 per ton, pasti perusahaan batu bara masih untung besar. Gitu. Dia terlihat kecil karena dibandingin sama tahun 2022, itu aja sebetulnya. Tahun 2022 kan memang nggak akan terlawan lah, harga batu bara kan tembus $400 per ton. Itu kan kejadian ya mungkin siklus 1 kali 10 tahun bisa hanya terjadi gitu. Tapi nggak tahu juga kan tahun-tahun kedepannya apakah bisa mengalahkan harga itu lagi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas setahu saya kalau harga batu bara di global masih di atas $100 per ton, perusahaan batubara pasti masih cuan, gitu aja kawan-kawan, sederhana. Nah, kita bisa lihat di sini laba bersihnya adalah 6,3 triliun. Nah, cari laba per sahamnya sederhana aja, tinggal bagikan aja laba bersih sama jumlah saham beredar. Kita cari rata-ratanya aja ya. Sebetulnya ada sih di sini kalau kita mau lihat, gampang aja. Nah, ini laba bersih per saham. Nah, inilah laba bersih per sahamnya 0,36. Ya kan, $0,36. Nah, tinggal kita rupiahkan aja. $0,36 dikali 15.600. Nah, laba per sahamnya 5.616. 5.616 ya. Oke, 5.616. Nah, itulah laba per saham dari ITMG. 5.616. Coba kita cek ya, kita bagikan laba bersih dibagi total lembar saham beredarnya. 6,3 triliun dibagi 1,13. Oh iya, berarti pas. Sekitar 5.616 laba per sahamnya. Sampai dengan September 2023. Ini bakal nambah lagi kawan-kawan, karena kan masih ada satu kuartal lagi, kuartal 4. Jadi saya kira laba bersih ITMG bakal nambah lagi nanti ini. Mungkin di kisaran 7 triliun paling kecil, dan laba bersamanya mungkin di kisaran 6.000 paling kecil. Jadi untuk sampai saat ini bisa kita perkirakan PE ratio-nya ada di angka, kita bagikan harga sahamnya saat ini dengan laba bersamanya. Harga sahamnya saat ini tadi 24.450 dibagi 5.616. Nah, maka PE ratio-nya adalah 4,4 kali. 4,4 kali. Nah, jadi PBV atau PE ratio sementara dari ITMG adalah sekian. PBV-nya 1,06 kali, PER-nya 4,4 kali. Tapi ini sementara dan ini udah sangat murah menurut saya dan masih akan bertumbuh lagi. Kenapa? Karena kan kuartal 4 belum dihitung. Nanti kalau laba kuartal 4 sudah dibukukan, sudah lengkap, baru kita bisa tahu PE ratio-nya berapa. Kalau kita bisa perkirakan, ini bakalan jadi 7 triliun atau 8 triliun. Nah, pasti PE ratio-nya ini mungkin hanya berkisar di 3 atau 2 kali. Tapi untuk sementara 4,4 kali. Nah, menurut saya ini sudah sangat murah untuk sekelas saham dari ITMG ini. Kenapa? Karena kalau PE ratio di bawah 5,
itu udah sangat murah kawan-kawan, apalagi sekelas ITMG ini kan. Kalian tahulah kualitas dividen yang nggak perlu lagi saya jelasin, udah banyak saya jelasin di konten-konten sebelumnya. Gitu kawan-kawan. Jadi kesimpulan saya untuk saham ITMG ini adalah ketahanan keuangannya kuat. Yang pertama, kesimpulan ketahanan keuangan sangat kuat. Dua, ini saham nilai A+ kalau saya kasih nilai karena sangat berkualitas dan dividen rutin dan berkualitas. 4, perusahaan masih membukukan laba yang besar. Nah, kenapa saya katakan masih besar kawan-kawan? Kalian bisa lihat di sini prospek laba ITMG dalam 10 tahun terakhir. Kita mundur ke tahun 2013. Nah, 2013 ini, nah kalian bisa lihat di sini laba bersihnya ada di 2,8, 2,4, 800 miliar, 1,7, 3,4, 3,7. Nah, 1,7, 526 M tahun 2020. Nah, 6,7 di 2021 dan 18,7 di 2022. Jadi ini laba ITMG tertinggi sepanjang masa ya, 18,7 triliun. Nah, ini kenapa? Karena harga batubara tinggi di 2022. Kalian bisa lihat di sini 2021 itu 6,7 triliun. Dia udah melampaui semua laba dalam 10 tahun terakhir kecuali 2022 kan. Nah, ini saja sudah sangat tinggi. Maka laba ITMG saya kira bisa mampu mengalahkan 6,7 triliun ini. Ya, udah pasti karena sampai September aja udah 6,3 triliun. Gak mungkin nanti kuartal 4 labanya cuma 400 miliar atau di bawah 400 miliar. Pasti itu, saya kira akan di atas segitu. Jadi dia akan melampaui laba tertinggi kedua dalam 11 tahun terakhir nanti mungkin. Karena akan masuk di 2023 kan. Nah, dia akan menjadi daftar laba tertinggi kedua tahun 2023 ini. Jadi masih sangat prospek dan dividennya tentu masih akan sangat tinggi kawan-kawan. Kalian bayangkan aja, ini 2021, laba bersihnya 6,7 triliun. Bisa kita lihat di sini berapa dividen mereka ya. Kita petakan, biar kita bisa memperkirakan kan. Nah, untuk laba tahun 2021, itu kan dibagikan tahun 2022, dividennya kan. Laba tahun 2022 dibagikan di 2023. Nah, berarti kita ambil dividen yang tahun 2022. Mereka bagikan dividen 3.040 di bulan April 2022 dan November 4.128. Jadi kalau kita total ini sekitar 7.100-an. Nah, 7.100, oke. Untuk laba 6,7 triliun. 6,8 lah kita anggap. Nah, saya kira nanti bakal tembus 7 triliun paling kecil dari kalau udah dapat di kuartal 4 2023. Artinya dividen saham ITMG mungkin di atas kisaran 7.100. Mungkin di antara 7.500 sampai 8.000. Dan itu sangat tinggi kawan-kawan. Sangat tinggi kalau dibandingkan dengan harga hari ini kan. 24.850. Kita anggap 25.000 kita dapat. Nah, kalau kita perkirakan dividennya 7.500. Nah, maka kita akan dapat break even point mungkin 3,3 tahun aja. Nah, itu berapa sih? 7.500 itu berapa persen kira-kira kalau dibandingkan dengan harga hari ini? Itu tadi prediksi kita ya, dividennya 7.500 di tahun 2024. Berarti sekitar 30%. Nah, sekitar 30% dividen yieldnya di tahun 2024 nanti. Itu perkiraan saya. Kalau laba ITMG tembus 7 triliun atau di atas 7 triliun, saya kira dividennya di tahun 2024 akan 7.500. Karena berkaca dari pengalaman. Jelas kan ada dasar teoritisnya gitu. Ketika mereka 2021 laba 6,7 triliun, mereka bagikan dividennya di tahun 2022 kan untuk laba tahun buku 2021 itu 7 sampai 7.000. Nah,
kalau melampaui ini, seharusnya dividennya lebih tinggi dong dari tahun 2022. Itu logisnya kan. Nah, jadi makanya saya berani memperkirakan dividen ITMG di 2022 antara di 7.500 sampai 8.000 rupiah. Itu saja kawan-kawan untuk saham ITMG ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.